37話。Halo kawan ATM, apa kabar semuanya? Moga baik-baik aja ya. Inilah konten spoiler sambil bergaya. Melanjutkan kisah Orangers, Kaisar Basun telah tewas, lalu muncul penggantinya, menamakan dirinya si hebat Bumber. Semua anak buah Basun telah membelot pada Bumber. Tak lama lagi, dia bakal diangkat jadi Kaisar Baronaya yang baru. Gimana sepak terjang si hebat Bumber? Langsung aja ceki-ceki. Pagi-pagi, ibu-ibu direpotkan oleh sampah yang berserakan. Ini pasti ulah burung gagak lagi, kata mereka. Lalu muncul Masinju Baraskung. Dia datang dengan maksud baik, hendak menolong ibu-ibu tadi membersihkan semua sampah. Tak berapa lama, sampah-sampah itu pun ludes di lahapnya. Bahkan ia nantang, masih ada nggak sampah yang lain? Jangan kata sampah lunak, sampah keras pun selesai. Ibu-ibu bilang mereka sudah nggak punya sampah lagi, namun Baraskung tetap meminta. Oreto pun datang menolong ibu-ibu. Dia yakin kehadiran Masinju ini tidak hendak membersihkan bumi dari sampah. Ternyata benar, kentut yang dihasilkan dari memakan sampah-sampah itu adalah gas beracun. Meski dia Masinju yang menjijikkan, namun dia adalah partner si hebat Bumber, bukan anak buahnya. Mereka bersama ingin menciptakan Baronaya baru. Bukankah di bumi banyak sekali sampah? Dan itu akan jadi ladang yang subur bagi Baraskung. Kemudian menuai hasil dengan musnahnya manusia. Karena kentut skung terdengar nggak masuk akal banget, namun kenyataannya kentut itu bisa merubah benda sekuat apapun. Ketika hal itu mengenai manusia, tentu akan fatal. Untunglah Oranger segera datang. Senjata Orangers nggak mempan, ia amat kebal. Dia juga bisa mengeluarkan gas dari mulutnya, sampai Kapten Goro harus terjun ke sungai menghindari kejarannya. Lalu sekelompok anak-anak membawa gerobak yang berisi sampah. Katanya mereka tengah mengumpulkan sampah. Dengan demikian, Baraskung nggak punya bahan buat dimakan. Sekilas mantap juga ide mereka. Andaikan bumi tidak dipenuhi sampah dan bersama-sama menyadarinya, tentu Skung nggak akan hidup. Dibantu Ricky dan Dorin, mereka semangat membersihkan sampah. Apalagi ibu-ibu juga ikut membantu. Namun tiba-tiba senyum mereka jadi kecut manakala Baraskung muncul. Oranger sedikit resah. Mereka harus melindungi banyak orang. Nggak diduga Oreto muncul dari balik sampah. Sayangnya sebelum tembakannya meletus, si hebat Bumber melesat. Dia sudah tahu rencana orang bumi. Di sini, Ricky kembali berperan. Senjatanya mampu membalikkan gas dari Skung. Akibatnya, dia termakan gasnya sendiri. Dengan demikian, dan Oke Bazooka mengakhiri kisah Baraskung, si pemakan sampah. Pesan Ricky jangan buang sampah sembarangan ya, agar Skung nggak muncul lagi. Kerja bagus. Nggak sengaja, seorang anak yang baru saja bersembunyi dari kejaran anak-anak yang lebih besar menemukan kunci. Kemudian dari sungai itu muncul pula topeng besar. Ia minta Satoru memutar kunci tadi di keningnya. Alhasil muncul sebuah robo besar bernama Ganmajin.
Ia akan patuh pada perintah tuannya. Siapa yang telah membuka kunci, dialah tuannya. Maka ketika ditanya apa permintaan Satoru, spontan ia minta dua remaja yang usil tadi diberi pelajaran etika. Riki menginfokan hal aneh yang baru saja dialami Yuji dan Momo adalah kemunculan Ganmajin. Ini makhluk sudah ada sejak 600 juta tahun yang lampau. Kalau tidak sedang bekerja, yakni berdasarkan permintaan tuannya, dia bersembunyi dalam bentuk topeng yang aneh. Yuji jadi keingat tadi Satoru membawa semacam topeng. Akan sangat berbahaya bila permintaan itu diucapkan oleh seorang bocah. Dia minta supaya bisa mengendarai bloker robo. Lantas Ganmajin mencegat Yuji dan minta diserahkan bloker. Terang saja Yuji nggak mau. Lantas dia diculik setelah dilumpuhkan. Teman-temannya bingung. Yuji tiba-tiba menghilang. Majin. Kehilangan salah satu anggota Ranger sampai ke telinga Buldon. Majin. Dan cerita Ganmajin akan mereka manfaatkan guna mengalahkan Bomber. Sayangnya pembicaraan mereka kepergok Bomber. Mereka pun diancam bila ingin memberontak akan dihancurkan. Ganmajin akan jadi milik Bomber. Sementara itu di bumi, tiba-tiba aparat menembaki warga. Ada apa ini? Tanya Ranger. Mereka pun tak luput dari tembakan, sampai kemudian muncul kepala polisi. Gayanya angkuh banget. Goro yakin dia adalah Baranoaya, dan benar saja dia adalah bara polis. Suruhan Bomber. Bara polis bisa dikalahkan. Seterusnya, Ocha memperbesar bara polis. Rangers memanggil bloker robo. Ranger gak bisa mengalahkan bara polis bila hanya berempat. Satoru pun minta supaya Ganmajin melepaskan Yuji. Situasi sedang gawat, namun Ganmajin gak akan mengubah permintaan sebelum permintaan yang pertama diselesaikan. Ini semakin berbahaya sebab Bomber datang dan hendak mengambil anak kunci dari Satoru. Tentu Ganmajin gak akan membiarkan tuannya diserang. Nah, dari perkelahian itu, anak kunci kurungan Yuji terlempar. Kesempatan Satoru membebaskan Yuji. Dia minta maaf. Nggak nyangka keinginan seorang bocah bisa berakibat fatal. Yuji telah bergabung dengan teman-temannya dan membentuk robo. Ketika Ganmajin melihat itu, ia baru pertama kali melihatnya. Lantas dia akan meminta bloker menyerahkan bloker robo supaya bisa dikendarai tuannya. Padahal Satoru udah nggak kepengen mengendarai bloker robo lagi. Ganmajin tetap menyelesaikan misinya. Bersamaan dengan itu, Bomber melihat Satoru sendirian dan kunci pun didapatnya dengan mudah. Tiba-tiba kepalanya jadi pusing. Dia menyadari tuannya telah berganti. Dia harus menyingkir dahulu, ikut pada tuan yang baru. Bomber amat bergirang hati. Kini Ganmajin telah jadi miliknya dan Baranoaya juga jadi miliknya. Ranger akan coba merebut kembali kunci itu. Bila tidak, bumi akan terancam. Sebelum Ranger merebutnya, Buldon telah lebih dahulu merebut topeng ajaib dari Bomber. Ketika Ganmajin gak bersedia memenuhi permintaan Bomber, yakni menyerang bumi, dengan sangat kecewa, dia melemparkan topeng Ganmajin. Dari sana, Buldon muncul, lalu mengambil kesempatan. Lantas, ia pun jadi tuan baru bagi Ganmajin. Sama seperti Satoru, Buldon pun cuma minta mengendarai bloker. Semula Ganmajin gak bersedia, sebab sudah ketebak, tuannya sama seperti Bomber, cuma pengen menyerang bumi. Ratu perintahkan Buldon pura-pura nangis. Ocha pun memompa air, agar terlihat sungguhan. Akhirnya Ganmajin luluh, dia janji memenuhi permintaan Buldon, sebab dia minta dengan air mata. Itu yang dikatakan pada Satoru. Satoru bilang, itu hanya akalan Buldon.
Ganmajin mengancam akan meledakkan piramida Robo bila Orangers nggak keluar dan menyerahkan Off-Blocker. Akhirnya Oranger keluar bersama Off-Blocker. Terjadi adu argumen. Namun, Ganmajin tetap bersikukuh. Buldon nggak bermaksud jahat. Sampai kemudian Satoru ketimpa pohon akibat pertarungan mereka. Dari sini Ganmajin menyeleksi siapa sebenarnya yang betul. Satoru terus mengingatkan Ganmajin, mereka semua telah membohonginya. Dia amat menyukai Ganmajin. Lalu ketika Buldon keceplosan berucap ingin menghancurkan Orangers, Ganmajin tersadar dia telah ketipu. Kini Ganmajin berbalik menyerang Buldon. Dia nggak mau jadi pesuruh penjahat seperti Buldon dan Bumber. Selanjutnya Ganmajin membebaskan Off-Blocker dari jerat bara polis. Ia juga minta maaf pada Orangers. Lalu dan kibasan pedang kembar menghancurkan bara polis. Kerja bagus. Beberapa hari terakhir, bumi terlihat adem-adem saja. Ini terjadi mungkin disebabkan ada isu bakal diadakan pengangkatan kaisar baru. Menurut undang-undang, setelah 100 hari kematian kaisar harus diangkat yang baru. Berhubung kaisar punya keturunan, yakni Buldon, bila ada calon lain diselesaikan dengan duel. Maka terjadilah duel. Ternyata mereka itu memang hanya robot. Begitu kabelnya putus, langsung keok. Hanya saja mereka memiliki kekuatan, bisa menembak. Awalnya hanya robot pesuruh, lalu memberontak nggak mau dipekerjakan lagi. Dan hari ini Buldon menemui ajalnya. Bunda Ratu Hysterier bisa juga menangis. Katanya riskan dengan sifat manusia yang suka terbawa perasaan alias baper. Begitu anaknya mati, dia sedih juga. Nggak bisa dipegang nih omongannya. Sekarang Bumber resmi jadi kaisar Baronoaya yang baru. Setiap penguasa tentu punya kebijakan, dan Bumber punya strategi khusus buat mengalahkan pasukan bumi. Pertama dengan patung anjing, di mana ia bisa menyulap daun jadi emas. Manusia pun tergiur, apalagi harga patung anjing dijual cukup murah, dan pemenang lelang patung itu ialah Bunda Sohei. Dia pun menyuruh Sohei menutup jendela agar nggak dikejar-kejar sama orang banyak. Maka di dalam rumahnya dia akan buktikan sekali lagi akan kehebatan patung anjing itu. Ayah Sohei yang semula mentertawakan pola ibu Sohei mendadak jadi yakin kalau emas yang dipegangnya beneran. Namun tidak dengan Sohei. Dia masih berpikir waras kalau semua ini pasti ulah Baranoaya. Dia lalu mengundang teman-temannya ke toko famili Sohei. Oleh sebab di sana masih banyak warga yang kepengen merebut patung itu, maka terjadilah perebutan. Di sisi lain, malapetaka mulai timbul. Di saat orang pada ribut, ayah Sohei salah satu yang girang banget setelah semua jualannya berubah jadi emas. Justru ketika dia terkena sinar ajaib dari anjing itu, dia pun berubah jadi emas. Demikian pula dengan Sohei. Dia pun tak luput terkena sinar tadi. Ini semua rekayasa Bumber si nomor 1. Itu julukan yang baru setelah menjadi Kaisar Baronoaya. Bila semua disulap menjadi emas, yang terjadi bukannya kebahagiaan. Sebagaimana manusia suka melihat emas, tapi berubah jadi malapetaka. Manusia nggak punya bahan makanan, dan mereka akan mati. Ini semua akibat sifat manusia yang suka serakah. Lihat saja gimana semangatnya Ibu Sohei dan masyarakat. Mereka terus meminta kekayaan, dan tanpa mereka sadari, justru semakin rajin menggosok patung itu, semakin menambah energi patung anjing. Bahkan Blocker Robo nggak sanggup mengalahkannya. Korban pun jatuh. Blocker Blue berubah jadi patung emas, menyusul Oh Pink dan Oh Yellow. Oreto amat kesal dengan keserakahan manusia di bawah sana, sedangkan Sohei nggak bisa ngapa-ngapain. Ratu Hysterier yang terbuang dalam pelariannya tiba-tiba mendengar suara. Lalu dia pun mendarat di sebuah planet yang asing baginya.
Namun siapa sangka di sana dia justru menemukan Kaisar Bahsun. Kaisar Bahsun kemudian mentransfer semua kekuatannya kepada pewaris tahta Kaisar Baronoaya. Kelak diharapkan mampu merebutnya kembali dari Bumber. Di bumi di mana manusia-manusia serakah telah diubah menjadi emas, termasuk Ibu Sohe. Mereka diangkut untuk dijadikan bahan bangunan istana Bumber. Demikian pula dengan Sohe, nggak bisa berbuat apa-apa setelah tangannya pun berubah menjadi emas. Tidak hanya itu, Oblok Kereto pun menjadi emas pula. Nah, dalam situasi genting begini, tiba-tiba dari angkasa muncul seberkas kekuatan. Ternyata dia Ricky dengan piramidernya. Dia akan membebaskan Orangers. Lalu ketika ditembaki, muncul Baraju Gold. Terjadi pertarungan dengan Red Puncher. Di tempat lain, manusia dan benda-benda yang telah dijadikan emas akan dilebur, termasuk Sohe. Suasana sangat mencekam. Di luar gedung, ternyata adik Sohe mengikuti para soldier. Lalu tiba-tiba muncul topeng Ganmajin. Dia minta adik Sohe merapalkan mantra. Lalu muncul Ganmajin, sempat bikin Shokun kaget. Dia akan mengabulkan permintaan tuannya. Wah, Shokun tentu saja girang banget. Dia pun minta Ganmajin melepaskan semua orang yang berubah jadi emas. Maka dengan sekali tebas, konveyor pengantar ke jurang peleburan terhenti. Ketika semua orang bisa kembali ke keadaan normal, termasuk Obloker, maka inilah saatnya menghabisi Baragold. Ibu dan ayah Sohe pun berterima kasih pada Ganmajin. Mereka hilap telah dibutakan oleh emas. Setelah Baragold dapat ditumpas, kini pasukan penyelamat bumi mengepung bosnya, si Bumber. Bumber terdesak, namun tiba-tiba muncul seberkas sinar yang datang menyerang Rangers dan yang lainnya. Lalu dia menampakkan diri sebagai seorang putri, bernama Putri Maltihua. Dia tak lain adalah ponakan Ratu Hysterier. Dia kelak akan meneruskan cita-cita Kaisar dan Ratu, di mana Kaisar saat itu benar-benar tamat dan seluruh energinya telah ditransfer habis buat Gul'dan. Yang kemudian menjelma menjadi pangeran besar, di mana Ksatria Bumi juga nggak bisa lepas dari serangan Putri Maltihua. Bersambung, Nek.